Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terus menguatkan kita, bahkan mendewasakan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kiranya kasih karunia-Nya terus melingkupi kita melalui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami nafas hidup untuk dapat kami beraktivitas, dan juga kami dapat memuliakan Tuhan. Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh kebenaran firman, dikuatkan melalui firman-Mu yang meneguhkan, bahkan mengubahkan kami. Kami percaya tidak ada satupun yang dapat membawa kami kepada kebenaran selain daripada firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Tuhan adalah Gembala yang baik. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tuhan adalah Gembala yang baik. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Ini adalah gambaran yang indah tentang kasih dan kepedulian Allah kepada kita, setiap anak-anaknya. Seorang gembala tidak hanya menjaga domba-domba, tapi juga rela mengorbankan hidupnya demi mereka. Yesus benar-benar melakukan hal ini ketika Ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Pengorbanannya membuktikan bahwa Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga penyelamat sejati yang memberi kita hidup. Gambaran ini menunjukkan juga bahwa Allah adalah pemelihara hidup kita. Ia peduli, Ia menjaga kita, bahkan memberkati kita. Sebagai gembala, Yesus mengenal kita secara pribadi. Ia tahu kelemahan kita, Ia tahu setiap kegelisahan kita, bahkan kerinduan hati kita yang terdalam, Ia juga mengetahuinya. Dunia mungkin tidak mengerti kita, tetapi percayalah bahwa Yesus mengenal kita dengan sangat sempurna. Ia memanggil kita dengan nama, dan suaranya menuntun kita ke jalan yang benar. Namun hidup sebagai domba Kristus berarti kita perlu mendengar dan mentaati suara gembala kita. Banyak suara asing mencoba menarik kita, baik itu kesenangan dunia, godaan dosa, bahkan rasa takut kita. Jika kita tidak peka akan hal ini, kita bisa salah jalan ketika kita melangkah. Karena itu, kedekatan dengan Yesus melalui doa dan firman Tuhan sangat penting agar kita tetap mendengar suaranya dengan jelas. Tapi di sisi lain, menjadi domba Kristus juga berarti kita hidup dalam komunitas. Domba tidak bisa hidup sendirian, melainkan domba harus hidup bersama-sama dengan kawanan lainnya. Gereja adalah kawanan domba yang dipelihara gembala agung. Bahkan kita dipanggil untuk saling menopang satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, dan berjalan bersama-sama dalam kasih Tuhan. Ingatlah untuk hidup di dalam kegembalaan Tuhan. Jangan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa bahwa diri kita mampu, tetapi hidup kita akan indah jika kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Dia, Sang Gembala kita yang baik. Mari, pagi hari ini, biarlah kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus sebagai Gembala yang baik. Dengarkan suaranya setiap hari melalui firman Tuhan, dan jangan biarkan godaan dunia menjauhkan kita dari kasih. Kesimpulannya, hanya Yesus Gembala yang baik, yang sanggup memimpin kita, melindungi kita, dan memberi hidup yang sejati bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah Gembala kami yang baik. Engkau peduli, Engkau mengerti, bahkan Engkau pemilik hidup kami. Kami mau untuk terus hidup di dalam tuntunan. Kami mau terus hidup di dalam penggembalaan-Mu ya Tuhan.
Beri kami kekuatan ketika kami lemah. Berikan kami topangan ketika kami merasa tak berdaya. Bahkan balut hati kami. Setiap luka-luka kami, biarlah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, biarlah tangan-Mu sendiri yang menggembalakan kami untuk kami dapat bertumbuh. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.